Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, penyandang disabilitas atau difabel kerap dipandang sebelah mata dalam mendapatkan pekerjaan. Penyandang disabilitas ini juga sering dicap sebagai orang yang kurang memiliki keahlian di suatu bidang. Namun pemirsa, sebenarnya hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, di mana di sana disebutkan bahwa BUMN dan juga BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas dengan kuota tertentu. Hal yang sama juga berlaku tentunya pada sektor swasta. Namun banyak perusahaan saat ini yang tidak menjalankan aturan tersebut sehingga menyebabkan disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan walau memiliki keahlian dalam bidang tertentu. Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh bagaimana kesempatan untuk kaum disabilitas ini dalam mendapatkan pekerjaan, hal apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah, kita akan berdiskusi dalam dialog Kominfo Newsroom kali ini. Sudah bersama dengan kita Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Republik Indonesia, ada Bapak Suhartono. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Baik, Bapak, kita membahas mengenai bagaimana saat ini jalan terjal penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Dan tadi kita sudah sempat menyinggung Pak Dirjen di awal bahwa sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang bahwa penyandang disabilitas ini berhak juga untuk mendapatkan pekerjaan. Namun sejauh ini Bapak, bagaimana bentuk kehadiran dari pemerintah dalam mengakomodasi teman-teman disabilitas ini untuk mendapatkan pekerjaan? Tadi sudah ada aturannya, namun masih ada diskriminasi. Pak, ini bagaimana Pak pada saat ini bentuk kehadiran pemerintah? Ya, makasih Mbak. Jadi sebenarnya ini kan ya memang di lapangan memang masih ada masih melihat sebelah mata, masih ada satu diskriminasi terhadap teman-teman penyandang disabilitas ini. Ini karena ini terus terang saja ini kami masih ada teman-teman di perusahaan ini masih atau stakeholder yang terkait ini masih kurang pemahamannya mungkin secara utuh terhadap hak-hak pekerja bagi penyandang disabilitas. Pada dasarnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 2 ini telah mengamalkan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, hal ini warga negara Indonesia ini kan yang termasuk penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan ini telah melakukan berbagai kegiatan dengan strategi seperti sosialisasi, kemudian dilakukan secara masif yang kepada pemangku kebijakan di daerah atau pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas dan pembinaannya terhadap pembinaan penyandang disabilitas dalam rangka mendorong pemenuhan kuota bagi disabilitas di sektor pemerintah atau publik, BUMN, BUMD, dan sektor swasta ini sesuai dengan amanat pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, apa yang telah kita lakukan juga nota kesepahaman, kita sudah melakukan nota kepahaman bersama antara Kemenaker dengan Kementerian BUMN tentang penempatan dan pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas pada badan usaha milik negara yang sudah direvisi dan ditandatangani pada tanggal 20 Juli 2020. Di samping itu kami pun sudah melakukan kolaborasi bersinergi dengan kementerian atau KL terkait atau perusahaan swasta, BUMN, BUMD ini berkaitan bahkan dengan lembaga penempatan seperti job portal penyandang disabilitas ini serta organisasi penyandang disabilitas dalam mendorong inklusivitas di tempat kerja sehingga penyandang disabilitas makin mudah nih untuk mengakses pekerjaan di dunia kerja formal atau di dalam hubungan kerja. Di sisi lain kami pun sudah memberikan ada surat edaran Menteri Ketenagakerjaan kepada Menteri Dalam Negeri terkait surat edaran Menteri Dalam Negeri ke seluruh gubernur dan wali kota atau bupati untuk wajib memiliki unit layanan disabilitas atau ULD bidang ketenagakerjaan.
Nah, kami pun sebenarnya sudah mendorong juga dan memasifkan pembentukan ULD ini di bidang ketenagakerjaan bersama dengan Kemenko PMK ini, Bappenas, kemudian Kemendagri, kemudian kita juga minta bantuan dengan staf khusus Presiden kepada daerah melalui seluruh dinas yang membidangi ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan amanat pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait pembentukan ULD bidang ketenagakerjaan. Nah, kami pun sudah banyak melakukan juga kami sudah melakukan asesmen juga nih, asesmen pembentukan kelembagaan dan pengorganisasian ULD di bidang ketenagakerjaan baik di pusat maupun di provinsi. Kemudian kami pun sudah menyusun pedoman penyelenggaraan ULD di bidang ketenagakerjaan dan kami pun juga sudah melakukan penguatan pemahaman paradigma pemenuhan hak pekerja bagi penyandang disabilitas bagi pemangku kebijakan di daerah dengan pembekalan sensitivitas kepada pengelola dan instruktur di 21 balai kami yang ada di Kelola Kemenakar atau UPTP ini beserta binaannya ada BLK UPTD, terus NKKK, kemudian LPK. Nah, terkait pelatihan kerja maupun penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas. Kami pun sudah juga melakukan penguatan sensitivitas terhadap disabilitas SDM pengelola ULD bidang ketenagakerjaan dan pembangunan jejaring supply dan demand tenaga kerja penyandang disabilitas. Kami pun juga sudah mengembangkan talenta muda ini yang lagi masif juga talenta muda penyandang disabilitas untuk masuk ke dunia usaha di industri. Dan pemberian penghargaan. Kami ini dalam juga dalam usaha sosialisasi pun kami melakukan penghargaan kepada perusahaan dan BUMN sebagai upaya mengapresiasi dan mendorong perusahaan dan BUMN yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Itulah yang kami lakukan selama ini di dalam rangka untuk mensosialisasikan agar pengguna disabilitas ini lebih lebih memberikan perhatian kepada atau melibatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita khususnya untuk penyandang disabilitas. Baik Pak Dirjen, dari berbagai hal sosialisasi pelatihan yang telah dilakukan oleh pemerintah, di sini kita melihat bahwa Kementerian Ketenagakerjaan juga serius dalam membantu teman-teman disabel untuk mendapatkan pekerjaan. Namun Bapak sebelumnya tadi disampaikan bahwa selain ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu, pemerintah juga telah mengatur bahwa semua warga Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Namun Bapak setelah adanya undang-undang ini disahkan pada tahun 2016 itu, apakah ada bentuk atau jumlah yang signifikan adanya peningkatan dari teman-teman difabel dalam mendapatkan pekerjaan dengan sosialisasi yang telah kita lakukan tadi juga, Pak Dirjen? Ya, ini tentunya kami ada suatu peningkatan dari laporan dari teman-teman di daerah. Ini juga banyak keterlibatan, misalnya sekarang dari Menteri BUMN ini kan dia semua dibantu dengan teman-teman BUMN ini juga melakukan untuk perekrutan terhadap penerimaan teman-teman disabilitas. Dan di situ otomatis dengan adanya layanan ULD di bidang ketenagakerjaan yang ini bukan hanya membentuk atau unit organisasi di daerah yang baru, namun ini melalui penguatan, sebetulnya sudah dilakukan, tapi ini ada dorongan atau penguatan terhadap OLD ini dalam melibatkan teman-teman atau teman-teman kita untuk yang disabilitas. Ini artinya kita berfokus kepada teman-teman yang untuk dinas daerah yang membidangi masalah ketenagakerjaan. Kita ada suatu penguatan agar mereka ini bisa memberikan untuk penempatan. Tapi sebenarnya di layanan ULD ini bukan hanya untuk penempatannya, tapi di situ dari segi perlindungannya, dari segi pengawasannya, dari segi pelatihannya. Ini semuanya akan diberikan suatu layanan di daerah khususnya untuk yang ada di ULD yang di bidang ketenagakerjaan. Iya. Baik, sekarang kita membahas mengenai adanya pelanggaran atau diskriminasi yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti perusahaan atau BUMN, BUMD dan juga pihak swasta. Namun Pak Dirjen, apakah ada aturan turunan atau sanksi yang mengatur apabila ada pelanggaran dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dalam mendiskriminasi teman-teman difabel dalam mendapatkan pekerjaan, Pak Dirjen? Ya,
Memang aturan atau turunan sanksi bagi perusahaan baik swasta atau maupun BUMN ini eh, kami masih menganut, masih berpijak kepada amanat dari pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang Nomor 8 tahun 16 ini. Ini memang belum diberikan sanksi. Kenapa ini? Pemerintah masih menekankan pada sisi edukasinya, kemudian pendekatan dan sosialisasi untuk mendorong pemenuhan perlindungan hak pekerja bagi penyandang disabilitas. Dan juga kita juga memberikan apresiasi dengan memberikan penghargaan kepada perusahaan atau BUMN. Ini Kemenaker tidak ingin sebetulnya perusahaan ini mempekerjakan penyandang disabilitas sekedar hanya untuk memenuhi kewajiban kuota 1%, tapi sebenarnya sudah banyak juga nih yang sudah lebih dari 1%. Nah, Kemenaker ingin agar perusahaan ini sungguh-sungguh melakukan melaksanakan penghormatan atau perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya bagi hak pekerja. Jadi kami belum memberikan atau sanksi, tapi kami lebih banyak dalam melakukan edukasi. Prinsipnya di situ. Tapi kalau sebenarnya kami lebih jauh lagi kalau kita melihat dari filosofi Undang-Undang 8 tahun 2016 ini sebenarnya kan human right base-nya ini, masalah hak manusianya dan bukan lagi safety base baik dari sisi supply terkait kompetensi atau kualitas atau kualifikasinya, serta tidak hanya technical skill tapi juga soft skill atau penyandang disabilitas atau mungkin ini tapi kami dari sisi demand terkait dengan memberikan keyakinan dari sisi demandnya ini kami memberikan meyakinkan ini memberikan keyakinan bahwa untuk pemahaman bahwa penyandang disabilitas ini memiliki etos kerja yang tinggi, kemudian tidak perlu biaya tinggi, kemudian sehingga ini tidak membebani perusahaan atau pemberi kerja selama memahami keragaman disabilitas dengan cara penyesuaian akomodasi, kemudian yang lain bagi penyandang disabilitas di tempat kerja dan dengan memperhatikan ragam disabilitasnya. Ini kan sangat ragam nih disabilitas itu. Nah, untuk itu belum perlu kita memberikan sanksi atau punishment terhadap perusahaan yang belum memkerjakan penyandang disabilitas. Intinya kami masih melakukan edukasi dan sosialisasi dan pemahaman yang lebih utuh kepada pengguna pengguna atau yang mau pekerjakan teman-teman disabilitas. Tapi kalau kita lihat dari pasal 144-nya menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah atau berkurang atau hilangnya hak kepemilikan penyandang disabilitas tanpa mendapat penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan didenda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, ini kalau kita lihat dari sisi regulasi dari aturan-aturan yang kalau terjadi pelanggaran. Dan di pasal 145 juga menyebutkan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi dan atau melarang penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 dipidana dengan dana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta. Yang dimaksud dalam pasal 143 ini Mbak, salah satunya ini adalah menyatakan bahwa pekerjaan atau kewirausahaan dan koperasi untuk penyandang disabilitas itu meliputi memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau swasta tanpa diskriminasi. Yang kedua, memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama. Yang kemudian yang berikutnya adalah memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan, tidak diberhentikan karena alasan disabilitas, kemudian mendapatkan program kembali bekerja dan penempatan kerja yang adil, proporsional dan bermartabat. Dari samping itu kita juga bagi penyandang disabilitas itu memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karirnya serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wira swasta atau pengembangan koperasi dan melalui usaha sendiri.
Inilah Ya, banyak berarti dari kalau pemerintah Pak Dirjen kita lihat sudah sangat edukasi yang mengatur begitu ya Pak ya? berkaitan dengan ini. Ya, Iya, pemerintah sudah betul. sangat mengatur dan juga melakukan sosialisasi agar teman-teman penyandang difabel ini mendapatkan pekerjaan sama dengan kita yang lainnya. Baik, terakhir Pak Dirjen mungkin bisa singkat Ya, saja Pak, pemerintah melalui Kemenaker apakah saat ini memiliki balai pelatihan kerja untuk kaum difabel, Pak Dirjen? ya, kami sebetulnya tidak melakukan di sini, tapi di situ kami juga tetap melakukan pelatihan-pelatihan juga ya. Artinya untuk pelatihan-pelatihan, misalnya untuk kewirausahaan bagi teman-teman penyandang disabilitas. Ini kami juga ada program-program yang melibatkan teman-teman disabilitas dan kami pun ada PLK, tapi tidak khusus gitu. Tapi ini diperuntukkan juga untuk teman-teman kami yang disabilitas. Jadi kalau kekhususan itu nanti kan ini kan ada di seluruh Indonesia nih PLK kita ini kan ada yang UPTP, ada UPTD. Jadi prinsipnya kami sudah banyak yang kita libatkan. Misalnya kami di Bina Penta pun di penempatan ini di khususnya kami pun melatih untuk kewirausahaannya juga. Dan kami misalnya skillnya misalnya ada menjahit, yang ada kemudian IT kemarin kita bersama dengan asosiasi yang ditempatkan untuk pelatih mendorong kompetensi mereka ini ditingkatkan. Pada dasarnya mereka sangat mempunyai potensi yang sangat untuk bisa dikembangkan karena dia ada kekurangan, tapi di sini sebenarnya dia punya potensi yang lebih, mempunyai kelebihan-kelebihan yang perlu kita kembangkan dari teman-teman disabilitas. Ini yang kami selalu dorong Baik. dengan teman-teman di industri agar dia memahami pada dasarnya dia ada kekurangan, tapi dia punya kelebihan-kelebihan yang harus kita gali dan kita manfaatkan untuk peningkatan produktivitas perusahaannya. Atau mungkin kalau dia berwirausahaan, dia sebenarnya punya potensi untuk dikembangkan ke secara wirausahaan. Dan dia mempunyai, kami berketemu dengan mereka, pemikiran mereka sebetulnya luar biasa nih. Cuma ada satu keterbatasan. Nah, inilah yang keterbatasan ini sebetulnya tidak terus kemudian terus menjadi mereka tidak bisa dikembangkan atau mungkin dia hanya terus menjadi dikucilkan. Ini sebetulnya tidak harus seperti itu karena dia punya potensi yang luar biasa yang harus kita kembangkan bersama dan soft skill mereka luar biasa juga. Baik. Kami juga melakukan pendampingan secara psikologi dan untuk pengembangan soft skill. Baik Pak Dirjen, pendampingan terus kita lakukan. Tentunya kita berharap dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah, teman-teman difabel dapat mendapatkan pekerjaan yang layak juga. Terima kasih Pak Suhartono, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, telah memberikan informasi bagaimana saat ini pemerintah berupaya untuk meningkatkan dan mendapatkan hak yang sama bagi teman-teman difabel dalam mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Bapak, selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Covid Newsroom.